Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua saja yang hari ini bisa ketemu dengan saya, alhamdulillah kita sudah diberi sehat selama ini. Jadi ini untuk adik-adik siswa SMK Negeri Jatirejo, kiranya bisa memberikan dukungan pada kita semua terkait dengan kondisi yang hari ini adalah ada kasus pandemi COVID ya, dimana COVID itu salah satu penyebab dari penyakit yang disebabkan oleh virus, di mana virus itu sifatnya perkembangannya melaju. Dan virus COVID itu awalnya adalah menjadi penyebab utama di penyakit yang di hewan. Di hewan dari ini awalnya dari flu burung ya, SARS-CoV-19. Terjadi mutasi pada manusia. Andai kata mutasinya itu terjadi pada burung, mungkin hanya burung saja yang ketularan atau unggas, semua unggas. Nah, karena ini mutasinya ada pada tubuh kita, jadi pada manusia, sehingga manusia itu menjadi inangnya virus COVID itu. Jadi ingat ya, inangnya COVID itu sekarang ada di manusia, yang jadi terjadi penularan dari manusia satu ke manusia yang lain. Kalau andai kita patuh saja dengan kondisi seperti ini yang dianjurkan pemerintah, jadi harus pakai protokol kesehatan ya, disiplin, mungkin juga penularan itu bisa berkurang atau tidak terjadi sama sekali. Artinya memang penularannya virus COVID itu lewat droplet yang mereka yang sudah terinfeksi COVID, sehingga kalau kita pakai masker minimal maksimal kita bisa terlindungi. Seperti saya ini harus merangkap pakai 2 masker. Itu yang pertama, harus pakai masker. Yang kedua, jaga jarak dalam setiap kegiatan. Karena kita tidak tahu apakah teman yang di sekitar kita itu dia OTG, orang tanpa gejala, tapi membawa mengidap terpapar virus COVID, juga tidak tahu. Sehingga harus pakai masker dan menjaga jarak yang utama. Dan yang lebih berikutnya adalah pakai cuci tangan ya, cuci tangan pakai air mengalir dengan sabun. Itu menjadi, karena tangan kita tidak tahu tadi terkontaminasi dari barang atau apa di pintu kepegangan pintu-pintu atau di meja, kita juga tidak tahu. Sehingga setiap saat ada tempat cuci tangan, kita lakukan cuci tangan. Kalau pakai antiseptik boleh ya, tapi kadang-kadang permukaan tangan kita, kulit kita kan peka terhadap alkohol, jadi mungkin panas atau nyeri nyeri seperti itu, bisa lebih baik menggunakan cuci tangan saja ya. Terus yang tidak kalah penting adalah mengurangi mobilitas ya, karena tadi saya bilang sekarang kita jadi inangnya virus corona. Sebetulnya kalau kita berdiam diri di rumah, tidak terjadi mobilitas kita, sehingga orang-orang yang lain yang sehat itu tidak akan terpapar. Selama ini karena kita menemukan gejala-gejala batuk pilek atau sudah merasakan begitu, mending kita berdiam diri saja di rumah ya, sambil mungkin kalau bisa mengkonsumsi vitamin, monggo tidak apa-apa. Terus berikutnya yang adalah mengurangi di kerumunan, tempat-tempat kerumunan. Kalau misalnya ada di semua, ngapunten ya, di bakso paling tidak kalau makan minum kan dibuka masker itu. Kalau terjadi satu aja dari 5 orang katakanlah yang bergerombol itu, satu aja yang OTG, orang tanpa gejala, dia pengidap virus, yang 4 itu akan terpapar kalau tidak pakai masker. Makanya nomor 1 masker itu menjadi utama ya. Masker menjadi pilihan utama untuk mengurangi paparan atau terinfeksinya virus corona. Karena selama ini awal corona itu di Indonesia itu di bulan Februari Maret tahun 2020 munculnya. Dan waktu itu pun sudah terjadi penularan yang masif ya, karena mobilitas penduduk Indonesia itu luar biasa. Jadi populasi padat penduduk katakanlah di kota Surabaya maupun di kota-kota itu sudah populasinya kepadatan penduduknya luar biasa. Jadi kadang-kadang angka kematiannya itu sekarang juga tinggi. Jadi sekarang itu terjadi mutasi lagi
Ya, dari awalnya ya itu yang virus COVID yang tahun 2019 itu, sekarang ada mutasi ganda ya Bu. Karena kita tahu varian virus itu jumlahnya ribuan. Ada kurang lebih 4 ribuan virus ya. Jadi untuk yang virus corona itu sekarang sudah terjadi mutasi. Kita tahu sekarang yang disebut Delta ya, varian virus corona Delta itu yang kemarin dari India itu yang B11617.2 ya, itu varian ganda. Kalau yang B1617 itu gak salah virus tipe beta ya, ada yang di Inggris. Jadi sekarang itu ada yang disebut varian Kappa yang dari Brasil itu. Jadi masing-masing virus itu banyak jenisnya, yang strainnya sama itu terjadi mutasi. Jadi seperti itu, dan sekarang itu sifatnya sangat masif penular dan masa inkubasinya cenderung pendek. Jadi mulai muncul gejala sampai terjadi resiko yang berat itu perlu waktu hanya mungkin 6 hari. Kalau dulu yang awal-awalnya itu kan sampai 14 hari, 12 hari, 14 hari. Sekarang sudah mulai nampaknya seperti itu. Jadi dan sekarang yang menjadi sasaran, bukan sasaran yang terpapar itu usia muda lebih banyak usia muda yang kena. Kalau dulu kan hampir rata-rata yang para lansia. Satu itu. Yang kedua, angka kematiannya juga luar biasa tinggi. Mudah-mudahan itu adik-adik paham semua. Jadi mohonlah dikurangi ya aktivitas di luar. Kalau tidak memang penting, tidak usah keluar. Kasihan kalau yang di rumah, bapak ibu kita. Kalau misalnya adik-adik punya mbah atau saudara kita yang usianya di atas sudah mendekati lansia dan mereka itu beliaunya itu ada komorbid itu penyakit primernya ada dia. Jadi ada hipertensi, diabetes, mungkin asma, ya mungkin ada keluhan jantung. Itu lagi akan memperberat. Karena salah satu penyebab kematian di COVID itu adalah gagal nafas. Gagal nafas diakibatkan karena fungsi paru yang menurun drastis ya, karena terinfeksi COVID, dan salah satu efek samping dari virus itu adalah mengentalkan darah. Itu yang membuat gagal jantung yang di sana. Jadi tolong adik-adik jaga semua keluarga, teman. Jangan sembrono. Jangan karena merasa muda, kuat, belum tentu. Sekarang karena varian yang baru itu, yang Delta itu menyerang semua berbagai usia. Makanya sekarang pemerintah menggalakkan vaksinasi. Itu salah satu cara untuk memberikan proteksi antibodi pasif ya. Yang diberikan vaksin itu kan pasif. Kalau hari sakit dulu didapat antibodi itu sampai aktif. Jadi sekarang itu antibodi buatan itu sudah diberikan lewat vaksinasi. Itu salah satu proteksi pemerintah. Jadi ya vaksinasi pertama, kedua ya selama ini kan kita sudah digalakkan di berbagai tempat. Jadi sambil menunggu kapan kita dapat vaksinasi, ya sambil sekarang harus melakukan yang protokol kesehatan yang 5M itu. Ya, 5M. Jadi mohon kiranya sekarang daya tahan tubuh harus dijaga, terus kualitas tidur jangan penting, itu juga harus dijaga. Kualitas tidur artinya kita harus tidur cukup, jangan begadang terus, apalagi sekarang ada PPKM yang darurat yang dari pemerintah itu yang dianjurkan karena untuk menekan pasiennya. Jadi kita tahu di India itu kan 1 bulan yang lalu itu kan juga terjadi ledakan besar kasus COVID yang karena varian Delta itu, sehingga banyak yang meninggal, banyak yang rumah sakit penuh ya karena tidak bisa menerima pasien, melayani seperti itu. Sekarang sudah berhasil turun drastis angka penderitanya itu ya karena disiplin warganya sangat ketat, diimbangi dengan pemerintah yang tegas melindungi warganya lewat itu tadi, jam malam, penyekatan. Itu salah satu cara untuk menurunkan paparan virus. Jadi kalau kita mau berdiam diri di rumah saja, tidak lama-lama 7 hari atau 5 hari, insya Allah paparan corona itu akan turun sendiri. Karena virus itu akan mati sendiri dalam tubuh kita. Jaga kita dengan kesehatan kita. Dan mereka yang masuk rumah sakit itu memang dalam kondisi yang sudah ada infeksi sekunder. Ya mungkin karena dia punya komorbid yang tadi yang saya sebutkan di awal, ada hipertensi, ada jantung, ada diabetes ya. Sehingga akan memperburuk keadaan ya karena tadi sifat dari virus itu
salah satunya adalah mengentalkan darah, dan itu akan memperlambat pacu jantung kita yang akhirnya jadi gagal nafas seperti itu. Karena oksigen, jantung juga perlu oksigen. Kalau paru-parunya bermasalah, jantungnya juga tidak akan dapat suplai oksigen ya. Jadi makanya tingkat kematian sekarang itu tidak melihat orang tua saja, orang muda pun banyak yang terpapar COVID-19. Jadi satu kata, di samping 5M ada satu M yang lebih penting. Apa itu? Manuto ya, manut sama protokol kesehatan yang dianjurkan. Jadi sekarang kita sudah tidak bisa main-main gitu dengan kondisi sekarang. Hati-hati, jaga jarak macam-macam tadi, lindungi. Satu orang disiplin bisa melindungi untuk semua ya, sehat satu ya sehat semua, seperti itu nggih. Terima kasih, salam sehat dari teman-teman puskesmas untuk adik-adik semua, untuk bapak ibu yang ada di SMK Negeri Setirjo, mudah-mudahan sehat selalu semua. Doakan kami yang nakes diberi kesehatan semua, tenaga kesehatan, karena hari ini puskesmas kita itu menjadi tempat isolasi pasien COVID ya. Di belakang itu sekarang biasanya merawat pasien umum, sekarang merawat pasien COVID. Belum lagi ada kegiatan vaksinasi di lapangan ya, belum lagi tracing. Jadi mereka yang pasien-pasien yang tidak ada tempat di rumah sakit itu, mereka yang maunya isolasi mandiri ya kita kasih tempat di rumah masing-masing, tapi itu dalam pengawasan puskesmas. Karena ada tim sendiri ya, tim isoman itu ada sendiri, isolasi mandiri. Jadi sekarang itu begitu banyaknya kegiatan teman-teman puskesmas, karena kita menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan masalah. Tapi garda yang lebih depan lagi adalah adik-adik. Jadi kita ini garda yang di belakang adik-adik. Adik-adik kalau kuat, kita juga enteng ya. Jadi mohon disiplin, tidak usah kemana-mana kalau tidak perlu sekali. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.